Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Di video kali ini gua akan coba sharing tentang hal-hal apa aja yang perlu disiapkan sebelum memutuskan bootcamp. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama itu supaya ketika bootcamp kita nggak keteteran. Yang kedua, tujuannya supaya ketika kita bootcamp itu lebih efisien. Jadi dari dua tujuan itu gue akan coba share hal yang perlu disiapkan dulu sebelum memulai bootcamp. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu dasar-dasar programming. Ketika kita nanti mulai belajar ngoding gitu ya, kita akan familiar sama yang namanya logika pemrograman. Kita akan bikin kondisi, kita nanti punya perulangan, kita nanti punya fungsi atau function. Nah, itu merupakan dasar-dasar dari programming yang mana alangkah lebih baiknya kita persiapkan sebelum memulai untuk bootcamp gitu ya. Jadi yang pertama di sini logika pemrograman. Terus isiannya itu if else atau kondisional. Kemudian ada function dan juga misalkan ada loops atau perulangan. Nah, terus yang kedua, kita itu perlu sedikit paham yang namanya data struktur algoritma. Nah, jadi kita perlu tahu dulu beberapa tipe data yang ada pada sebuah pemrograman. Misalkan di sini ada array, ada hash atau objek gitu ya. Ada integer, string dan lain-lain gitu. Nah, kita dibiasakan atau setidaknya tahu dulu kalau di bahasa pemrograman atau di programming itu ada beberapa data struktur dan algoritma. Nggak perlu yang kompleks-kompleks dulu kayak algoritma apa. Yang penting kita tahu dulu tuh kalau misalkan di pemrograman itu ada tipe data kayak array, kayak hash gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu kita perlu tahu seenggaknya sintaks dasar dari sebuah pemrograman gitu ya, dari salah satu bahasa pemrograman yang akan kita pelajarin ketika bootcamp. Nah, kalau sekarang itu banyaknya mungkin bootcamp full stack developer gitu ya pakai JavaScript. Ya berarti kita harus seenggaknya tahu JavaScript bikin variabel gimana, terus bikin looping gimana, terus bikin array gimana. Nah, jadi ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita memulai bootcamp gitu. Yang kedua, sebelum kita memilih bootcamp di mana dan ngapain, kita perlu tahu dulu tujuannya kita itu ingin menjadi apa. Mobile developer, web developer, atau misalkan data science. Itu beda-beda skopnya tuh, luas gitu. Jadi kita di sini bisa, misalkan konteksnya pilih web ya. Berarti pilih bahasa pemrograman karena kita fokusnya di web. Di sini kita langsung aja hajar JavaScript. Terus juga jangan lupa HTML dan CSS. Nah, karena tiga teknologi ini yang fundamentalnya atau yang bakal sering dipakai ketika kita mendevelop sebuah aplikasi web. Jadi benar-benar harus dipersiapkan untuk bahasa-bahasa ini, untuk teknologi ini gitu ya. Nah, biasanya ketika nanti udah masuk bootcamp, itu kita nggak cuma ngomongin logika pemrograman, JavaScript, HTML, CSS, enggak. Kita juga mempersiapkan environment-nya atau tools yang akan digunakan sebagai penunjang untuk kita ngoding. Nah, di sini kita seenggaknya siapin dulu nih tools atau alat yang digunakan. Contohnya apa? Ketika kita mau ngoding kayak saya di sini, kan saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya atau code editornya. Jadi kita harus persiapin apa code editor. Banyak banget nih, ada VS Code, ada Sublime. Terus kalau saya pakai juga kadang Neovim gitu ya. Itu salah satu alat untuk kita ngoding. Nah, terus juga selain kode editor, kita tuh nanti bakal sering kolaborasi sama teman-teman yang lain. Nah, itu ada teknologinya, namanya itu Git. Nah, ini nanti pakai Git ini sebagai versioningnya nanti bisa buat kolaborasi dengan teman. Kalian punya tim, terus masing-masing punya fitur yang dikembangkan bersamaan. Nanti bisa menggunakan branch-nya masing-masing supaya bisa digabung, di merge nantinya. Nah, itu bahasanya lebih lanjut lagi nanti bisa dibahas. Terus juga yang perlu disiapin nantinya itu terminal.
Atau kalau misalkan di Windows itu biasanya command prompt gitu ya, CMD gini. Nah ini juga nanti dipakai karena nanti ketika kalian bikin project itu biasanya lewat terminal, nggak lewat file explorer lagi gitu ya. Terus juga nanti ketika kalian ngejalanin si programnya itu juga biasanya lewat terminal. Nah itu tools yang umumnya akan digunakan nanti ketika sudah mulai masuk bootcamp. Nah terus kalau menurut gue juga yang perlu diperhatiin itu kitanya harus terbiasa belajar sendiri. Belajar sendiri. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalkan nanti kalian bootcamp, itu biasanya kan ada live class, terus nanti kalian live class misalkan 1,5 jam, sisanya ngerjain tugas. Nanti kalian belajar teknologinya, belajar memecahkan tugasnya. Nah itu kalian itu harus dibiasain belajar sendiri. Belajar apa? Baca dokumentasi, gitu ya. Atau misalkan belajar satu buah teknologinya langsung, teknologi tertentu. Nah, jadi harus dibiasain dulu kalian belajar sendiri karena nanti ketika bootcamp kalian itu belajar dari mentor ya. Kalau misalkan mentornya udah selesai ngajar di kelas, terus ngasih tugas, bisa emang mentornya nanti ngebalesin kalian. Cuma kan yang bootcampnya bukan cuman kalian dong ya, tapi banyak gitu, nggak cuma satu orang. Jadi kalian harus terbiasa buat belajar sendiri gitu ya. Terus ini yang paling penting bukan yang terakhir juga, mindset ya. Mindset, jadi kita harus siapin mindset dan waktu nih. Mindset, waktu, tenaga, pikiran, semua konsentrasi itu buat nanti bootcamp. Jadi kita harus belajar ini dulu. Belajarnya apa? Kita harus belajar disiplin. Nah, kenapa disiplin? Karena ketika nanti kalian bootcamp itu akan insentif banget gitu ya. Jadi kok insentif sih? Intensif. Jadi bakal setiap hari itu ada materinya, terus besoknya misalkan materinya ganti, setiap hari ada tugas, maksimal dikumpulinya misalkan hari itu juga jam 12 malam. Jadi kalian harus benar-benar disiplin waktu, disiplin buat ngerjain nanti tugas-tugasnya gitu. Nah, ketika nanti kalian udah mulai bootcamp gitu ya, tapi udah punya basicnya dulu tuh, basic pemrograman dan lain-lain udah pada tahu, ketika nanti udah masuk kelas bootcampnya itu akan sangat membantu, apalagi kalau kalian disiplin gitu ya. Terus yang kedua itu harus siap collapse ya. Nah, kenapa? Karena kalian itu nanti ketika bootcamp itu akan bareng-bareng sama yang lain, nggak cuma satu orang doang, nggak cuma satu dua orang gitu ya, mungkin bisa 10, bisa 20 gitu, gimana si platform bootcampnya ngebuka kelas tersebut. Nah kalian itu nanti bakal kolaborasi tuh sama temen, jadi kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik, terus belajar bareng-bareng, nggak malu buat nanya, itu kalian nanti diperlukan. Nah, dari semua ini, kalau misalkan teman-teman udah tahu dasar-dasar pemrograman gitu ya, conditional function, loops, terus data struktur, tipe data ada apa aja, sintaks dasar dari bahasa pemrogramannya kalian udah tahu, itu nanti bakal sangat membantu ketika proses bootcampnya. Jadi kalian pas begitu bootcamp tuh nggak bingung, ini bikin variabel tuh gimana, variabel tuh apaan, terus bikin loopingan itu gimana, looping tuh apaan, cara kerjanya gimana. Nah itu nanti kalian udah nggak pusing lagi hal basic itu, tapi lebih siap buat mengembangkan yang kalian udah tahu itu, sehingga pas bootcamp akan lebih efektif dan enggak keteteran. Nah kenapa gue tekankan keteteran? Karena nggak sedikit ketika bootcamp di tempat gue dulu itu banyak banget yang benar-benar nol, nggak tahu apapun, masuk bootcamp dan sangat keteteran gitu ya. Even gue yang udah pernah belajar bootcamp sendiri aja itu merasa keteteran itu. Jadinya dengan mempersiapkan hal-hal ini dulu, dasar-dasar pemrogramming, terus bahasa pemrogramannya, toolsnya udah tahu buat apa aja, sama udah kebiasaan belajar sendiri dan mindsetnya udah diubah buat disiplin sama siap kolaborasi, itu ekspektasinya akan sangat membantu ketika proses bootcamp berjalan. Karena teman-teman harus ingat, bootcamp itu sangat-sangat ketat, setiap hari belajar, udah kayak teman-teman kuliah tapi dipepetin semua waktunya dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi
dengan semua ini harusnya akan sangat membantu ketika bootcamp gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa dapat insight buat teman-teman. Stay tune terus, salam programmer best friend.